Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisarul Fauzia, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan konseling kelas BK 3B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya yang diampu oleh Bapak dosen Zainal Mutakin, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Nah, berarti dalam memahami Islam ala Dahlan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Jika salah satu sisinya tidak berfungsi, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar karena dianggap tidak berharga. Begitu pula jika ingin menjunjung tinggi agama Islam, kekuatan ekonomi pun perlu menjadi perhatian yang serius. Jadi, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu melalui dakwah kepada anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan warga yang ada pada amal usaha Muhammadiyah. Kalimat nukilan tersebut itulah yang menjadi titik sentral dari tulisan ini. Tulisan ini secara kritis mendeskripsikan gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan di setiap ruang dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di satu sisi ia tidak lepas dari sektor pembangunan ekonomi sebagai penopang kekokohan dakwahnya. Pertama, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena pengetahuan. Pertama, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang andal, yaitu keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah sangat menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Pada awal mula kehadiran Muhammadiyah, sumber kekuatan dakwahnya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus disinari dengan keimanan sehingga mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman ke berbagai daerah di Indonesia. Yang mayoritaskan persyarikatan sama sekali belum mengenai apa sesungguhnya Muhammadiyah itu. Dengan perkataan lain, masyarakatnya masih dominan meyakini kebiasaan yang sangat tradisional. Kekuatan ekonomi Muhammadiyah sekarang ini sungguh sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan awal kehadirannya. Muhammadiyah yang sasaran dakwahnya serba disubsidi oleh para dermawan, khususnya para pengurus. Jumlah anggota Muhammadiyah yang telah bernomor baku Muhammadiyah dan yang belum serta simpatisan di seluruh Indonesia serta amal usaha secara statistik. Apabila persyarikatan Muhammadiyah mampu mengakomodir dengan sebaik mungkin, sungguh luar biasa kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Secara real, ada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan telah memiliki kekuatan untuk menyubsidi kepentingan persyarikatan dalam berbagai sumber daya kemanusiaan dan sumber daya ekonomi. Kedua, Muhammadiyah dan kelas menengah. Suatu pergerakan dapat dieksis melintas zaman karena didasari dengan nilai keimanan dan rasionalitas yang dimiliki oleh pendirinya dan generasi selanjutnya. Kebesaran persyarikatan Muhammadiyah akan terus maju dan berkembang karena kemampuannya mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dalam aktivitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberi contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tidak dendam, tidak marah, tidak sakit hati jika dicelah dan dikritik. Pesan ini bukanlah hal mudah melekat pada setiap manusia, khususnya para warga Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah didorong oleh nilai-nilai keislaman tersebut, sifat tidak dendam muncul karena orang memiliki nilai keimanan dan pertimbangan rasional. Suatu pergerakan tidak mampu bertahan lama karena pendukungnya mudah tersinggung, mudah putus asa. Pada akhirnya mereka mundurkan diri dari pengambilan sikap, keluar dari perkumpulan, bahkan kembali mencelah dan mengkritik. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat yakin bahwa Muhammadiyah ini akan diterima dengan baik oleh siapapun di kemudian hari apabila diberikan penjelasan secara rasional, metode yang baik, dan disertai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta telah banyak kisah berlalu bahwa sejumlah orang dulunya sangat anti-Islam, anti-Muhammadiyah, tetapi kemudian berbalik menjadi pembela dan penggerak yang sangat produktif bagi misi Islam dan atau misi Muhammadiyah. Ketiga, pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah.
Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian, tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal yang disebabkan beberapa faktor diantaranya. Pertama, orang-orang yang terlibat di dalam kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Dan kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Ketiga, hubungan kerjasama antara warga dan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Keempat, mengambil kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Kelima, etos kerja sebagai warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Dan yang terakhir, para pelaku pembisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik termasuk dengan sesama amal usaha. Keempat, model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan misi dakwahnya ke segala lini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformulasikan model gerakan ekonomi produktif apabila pimpinan pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan majelis-majelis terkait pengurusan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dalam Islam, sudah digariskan bahwa orang masuk surga dengan iman dan amal saleh. Untuk berdaya, orang harus bekerja, dan untuk bekerja, orang harus berpikir. Kelemahan pada beberapa gerakan ekonomi Muhammadiyah dikarenakan pelakunya belum memiliki skill dan standar etos kerja yang baik. Sehingga Muhammadiyah perlu membentuk lembaga khusus seperti BLKM atau juga Balai Latihan Kerja Muhammadiyah atau Majelis Pemberdayaan Masyarakatan yang terjun langsung ke masyarakat. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat, namun kepastiannya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepentingan M. Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu pertama, mengembangkan amal usaha untuk memiliki Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Ketiga, memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan eksternal. Yang pertama, secara internal, melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Oratom Muhammadiyah dan keluarga dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Dan yang kedua, secara eksternal, anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar, begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Kedua potensi di atas sebagai lahan garapan ekonomi perlu dikelola oleh Muhammadiyah secara profesional dengan memposisikan pada 3 bagian, yaitu produsen, penyalur, dan konsumen. Untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, apabila dilihat pada kecenderungan manusia modern, peluang yang sangat efektif dalam adalah melalui bidang ekonomi. Kebutuhan manusia modern semakin konsumtif dan materialistik. Sebagai model gerakan dakwah, Muhammadiyah dilakukan secara simultan dengan majelis terkait untuk mendesain model gerakan dakwah yang spesifik, unik, dan implementatif, serta terjangkau keseluruhan sasaran. Muhammadiyah sebagai organisasi pembaruan seharusnya tampil terdepan mengantarkan masyarakat untuk berperilaku islami dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah berkewajiban membuat suatu peraturan hukum tentang batasan-batasan kategori subhat, mutasabihat, haram, dan halalnya suatu produk dan hasil usaha. Selama masih ada masalah hukum mengenai sebab, proses, dan produk ekonomi, selama itu peluang gerakan ekonomi Muhammadiyah tetap ketinggalan meraih peluang-peluang ekonomi bisnis bergengsi.
Pola di perkaderan dalam Muhammadiyah perlu dimasukkan ke dalam sistem ekonomi ala Muhammadiyah yang berkemajuan, berdaya saing tinggi pada semua lini. Kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdagang dan sukses karena memiliki integritas diri yang bernuansa ilahilah, yaitu kejujuran dan keikhlasan. Begitu pula Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berhasil menjalankan misi dakwahnya dan bisnisnya. Keberhasilan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu sangat diwarnai dengan nilai-nilai seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.